Silakan lanjut dari fraksi PKB. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi 12 yang kami banggakan Pak Dirut beserta segenap jajarannya. Terima kasih atas pemaparannya Pak. Memang betul yang disampaikan di awal tadi, termasuk pimpinan juga, bahwa sampai dengan saat ini sektor mineral itu masih menjadi backbone dari PNBP Indonesia ya. Saya melihat kalau di tahun 2022 MindID telah mencatatkan PNBP-nya itu sebesar 58,18 triliun. Dan di tahun 2023 ada 49,69 triliun. Agak menurun Pak, jadi kami berharap di tahun 2024 ini bisa rebound lagi gitu ya, supaya perform dari MindID sebagai sebuah holding besar juga bisa lebih baik. Yang kedua Pak, kalau kita ngomong sektor industri ekstraktif, di mana MindID ini mengambil peran begitu ya, kami tentu sangat ingin bahwa masing-masing dari perusahaan-perusahaan yang ada di bawah MindID ini menjadi semacam apa ya, role model lah untuk perusahaan-perusahaan ekstraktif dari sektor private. Sebab apa? Yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu ini plat merah. Sehingga yang ada di garda terdepan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam kita itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu ini gitu. Sehingga tadi kami agak sedikit kecewa gitu Pak Hendy karena Bapak belum memaparkan bagaimana proses semacam apa ya yang sudah dilakukan oleh MindID dan kawan-kawan ini dalam rangka menjaga sustainability di area filed-nya masing-masing gitu loh. Karena biasanya Pak, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan plat merah yang lain itu mereka menyampaikan gitu. Jadi mungkin untuk ke depan boleh dibahas juga. Nah, apalagi hari ini Pak, kita tahu kalau banyak sekali green investment ya, banyak perusahaan-perusahaan asing bahkan dari sektor keuangan termasuk OJK kita itu juga sudah mulai melirik di sektor tersebut. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini tidak mengarah ke situ juga susah kan nanti dari penunjukan fiskalnya. Yang go green beneran ya Pak, bukan yang greenish ya yang saya maksud ya. Jadi karena sekarang ini pinter-pinteran ketua. Jadi untuk menggugurkan sebagian peraturan itu mereka berupaya untuk greenish gitu, terlihat hijau padahal enggak sebenarnya. Nah itu tolong MindID termasuk yang ada di bawahnya ini bisalah menjadi pionir dalam hal tersebut gitu. Yang berikutnya di halaman 13 disampaikan kalau yang dari PT Antam ya kalau nggak salah itu sudah melaksanakan oh iya Antam betul, tahap pengurusan perizinan terkait AMDAL penggunaan kawasan hutan, finalisasi dan lain-lain. Ini sudah sampai tahap G2G dengan Tiongkok ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak Dirut, saya tetap lanjutkan ya. Semoga disampaikan nanti sama teman-teman yang ada di sini. Kira-kira ada timeline-nya nggak Pak Niko untuk sekarang tahap G2G, selanjutnya B2B-nya kapan, terus nanti ekspansinya realisasi itu kapan gitu. Kalau misalnya ini ada timeline, mungkin secara kebijakan kami bisa akan membantu untuk mendorong lah supaya ini bisa lebih dipercepat gitu. Yang berikutnya juga, berarti sekarang ini IBC ikut siapa ya?
Atau sudah nggak ada? Di bawah Inalum. Oke. Karena kemarin periode lalu yang sangat intens dengan Komisi 7 terkait peningkatan electric vehicle itu kan IBC ya. Jadi kami juga agak kaget ini tadi, kenapa beralih ke Antam proyek Dragon EV battery upstreamnya. Cuman ya semoga bisa tetap sinergis ya, karena kita tahu ego sektoral di Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi jangan sampai karena ingin ini punya saya gitu, tapi meninggalkan teman-temannya yang lain, padahal itu sebenarnya sih saling membutuhkan. Asal kita ini paham data Pak, kalau di Indonesia per tahun 2024 ini ternyata dari sekitar 22 juta mobil pribadi yang electric vehicle itu baru di angka 23.000 Pak. Belum ada 1%-nya, 0, sekian persen, 0,12 berapa persen gitu. Sehingga ini merupakan hal yang serius yang harus kita jalankan, yang harus kita prioritaskan kalau betul Indonesia ini sudah mengarah ke transisi energi. Dan itu akan sangat luar biasa kalau teman-teman My ID di sini yang bisa menjadi pelopornya gitu. Mungkin itu saja.